sang mentari secerah sang pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Masih tetap semangat? Tetap semangat dong. Sebagai seorang pendidik. Iya Bu, tetap semangat. Apalagi di hadapan anak-anak Bu Irma. Iya, masa kalah dengan yang muda saya nggak mau saya. Iya Bu Irma. Hari ini kita bersama-sama, terutama untuk panjenengan ini nanti akan melaksanakan simulasi pembelajaran bersama anak-anak kelas 3 dari siswa-siswi SD Negeri Tatawetan, Kecamatan Mejeret, Kabupaten Nganjuk. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk ini nanti akan melakukan berbagai macam proses dalam tugas saya di tugas calon guru penggerak saya nanti akan melaksanakan coaching kepada panjenengan sebelum panjenengan melaksanakan simulasi, ada kegiatan pra-observasi gitu Mas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan ya, kaitannya materinya dengan pembelajaran yang nanti akan panjenengan sampaikan kepada anak-anak. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah banyak belajar bersama ya Bu Irma. Kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE atau kompetensi sosial emosional. Jadi dari pembelajaran kita bersama ini mungkin ada banyak yang dapat kita peroleh materi baru untuk kemajuan bersama peserta didik kita. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru ini memfasilitasi kebutuhan setiap anak, karena anak kan karakteristiknya berbeda-beda, gaya belajarnya pun juga berbeda-beda, otomatis beraneka ragam, otomatis kita melayani anak-anak ini juga satu persatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing yang bermacam-macam, beragam dan berbeda-beda itu. Sehingga anak-anak ini tidak bisa kita perlakukan sama antara yang satu dengan yang lain. Kemudian dari yang sudah kita pelajari ini ada pembelajaran diferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran Bu Irma. Masih ingat Bu? Kalau tidak salah ya Bu, konten, proses, sama produk. Betul sekali, masih ingat Bu. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Untuk yang konten ini kaitannya dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik atau murid kita. Konten ini dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan siswa, minat, dan juga profil belajar siswanya. Kemudian untuk diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana murid ini akan memahami atau memaknai apa yang akan mereka pelajari. Dan untuk yang diferensiasi produk ini adalah pembelajaran. Tepat sekali. Bagaimana mereka mengekspresikan apa yang sudah mereka dapatkan, kemudian hasil pekerjaannya ini atau untuk kerja anak-anak ini ditunjukkan kepada orang lain atau juga teman-temannya dan juga kepada gurunya. Seperti itu untuk diferensiasi produk. Nah, pembelajaran diferensiasi yang telah kita pelajari ini nanti akan diintegrasikan sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak. Ini diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Ya, ini proses mengembangkan keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan juga emosional. Ini sebagai modal anak-anak atau peserta didik dalam berinteraksi baik di dalam kelas dengan teman-temannya dan juga berinteraksi dengan pendidik atau gurunya sendiri. Kalau PSE ini ada 5 Bu Irma kompetensinya. Kompetensi sosial emosional ada 5. Yang pertama yaitu tentang kesadaran diri, ada lagi juga tentang emosi, pengelolaan emosi, pengelolaan diri. Yang kedua
Dan yang ketiga tentang kesadaran sosial, bagaimana anak-anak dapat berempati dengan teman-temannya. Dan keempat tentang keterampilan berhubungan sosial, hampir mirip deh. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan, bisa mengambil keputusan mereka masing-masing. Jadi itu ya Bu Irma, langsung saja saya lanjutkan beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sebelum kita melaksanakan simulasi pembelajaran. Yang pertama, kira-kira apa Bu Irma tujuan pembelajaran yang akan dengan laksanakan ini? Insya Allah tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan saya simulasikan ke panjenengan itu siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi. Soalnya pada hari ini anak-anak mempelajari tentang materi tentang sumber energi. Selanjutnya tujuan pembelajaran berikutnya yakni siswa dapat menceritakan kembali apa yang telah dipelajari baik secara tertulis ataupun lisan, informasi tentang sumber energi yang mereka peroleh secara sederhana. Jadi anak-anak nanti ada diferensiasi produknya, jadi anak-anak menceritakan kembali apa yang sudah mereka laksanakan atau mereka alami baik secara lisan maupun tertulis. Baik sekali Bu Irma untuk tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan yang sudah panjenengan sampaikan tadi, bagian mana yang ingin panjenengan kembangkan dari simulasi pembelajaran yang akan panjenengan laksanakan? Tujuan yang akan saya kembangkan tentunya dengan mengembangkan pemahaman siswa yang terkait materi sumber energi dan melatih keterampilan siswa untuk menyampaikan pendapat mereka dengan menggunakan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSN. Jadi Anda menggunakan rencana pelaksanaan pembelajarannya menggunakan yang berdiferensiasi, ada proses, ada konten, proses dan produk yang nanti diintegrasikan dengan KSE. Jadi luar biasa sekali Bu Irma untuk tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan. Jadi nanti materinya tentang sumber energi menggunakan RPP berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Kemudian dari tujuan yang sudah Anda ingin capai, kira-kira strategi apa yang akan panjenengan lakukan ini pada saat simulasi pembelajaran? Kira-kira pakai strategi ini agar nanti berjalan lancar. Kira-kira apa Bu Irma strateginya? Mungkin ada strategi lain? Tentunya saya menggunakan strategi diferensiasi ketiga-tiganya. Semuanya dipakai. Pakai diferensiasi konten, proses, serta produk agar bisa terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Luar biasa. Jadi panjenengan nanti strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan ketiga-tiganya, strateginya konten, strategi proses, dan juga programnya juga digunakan. Dan nanti terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Dalam sehari-hari Bu Irma, dalam kegiatan kita sehari-hari di dalam sekolah, di dalam kelas, pembelajaran bersama anak-anak, pasti ada kendala-kendala yang mungkin muncul Bu Irma. Tidak hanya di sekolah saja, saya kira kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti juga sering mengalami kendala. Nah, ini khusus dalam pembelajaran ini, kira-kira apa kendala yang mungkin nanti akan muncul atau jenengan akan hadapi? Kalau kendala itu pasti ada. Soalnya RPP berdiferensiasi itu hal yang baru buat saya. Jadi saya juga perlu menyiapkan bahan-bahan seperti materi, LKPD. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa saya yang kurang lebihnya jumlahnya lumayan cukup banyak, 14 siswa yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi kendalanya soal
dalam menyiapkan seperti materinya ya, karena ini hal yang baru ya. Jadi mungkin harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan, itu perlu waktu juga. Cukup waktu menyita waktu panjenengan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan itu apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya yang soal waktu tadi Bu Irma? Tentunya waktunya saya atur sedemikian rupa, saya setting sedemikian rupa untuk mempersiapkan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Jadi dengan atur sendiri, dengan setting sendiri waktunya supaya bisa pas nanti ke depannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa juga. Luar biasa Bu Irma, dari semua yang sudah kita bahas bersama, kita bilang bersama ini, kira-kira ini yang terakhir Bu Irma, apa kesimpulan yang panjenengan dapatkan dari kegiatan ngobrol kita kali ini sebelum simulasi, yaitu pra-observasi? Dengan belajar bersama panjenengan yang notabene-nya calon CGP itu saya bisa lebih memahami dan menelaah, serta saya juga berusaha untuk mengimplementasikan pengetahuan yang saya peroleh dari panjenengan untuk membuat pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak, yang saya bawakan nanti ke depannya akan lebih baik lagi, akan lebih bermakna lagi kepada anak-anak, sehingga anak-anak mampu terpenuhi semua kebutuhan mereka yang tentunya anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama. Karena mereka juga beraneka ragam. Luar biasa Bu Irma. Semoga apa yang menjadi angan-angan panjenengan yang tadi berusaha untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah panjenengan dapat berjalan dengan lancar, dan semoga nanti saya sudah tidak sabar ini melihat simulasi pembelajaran panjenengan. Semoga simulasinya nanti berjalan dengan lancar, tujuannya dapat tercapai, semua yang panjenengan persiapkan itu juga mampu menghasilkan apa yang seperti yang sudah panjenengan rencanakan. Sukses selalu Bu Irma. Sukses juga buat Anda. Terima kasih Bu Irma. Monggo langsung dilanjut dengan pembelajaran bersama anak. Siap Bu. Siap ya. Peralatan tangan ya. Luruskan Sati tangannya ya. Gerak. Satu jalan. Sati sini maju. Tangannya. Pembelajaran pada hari ini, tolong salah satu maju ke depan, nyiapkan. Adik coba maju ke depan, disiapkan teman-temannya. Berdiri, gerak. Salam dari guru. Alhamdulillahirabbil alamin.
Diva, Dwi ada yang masuk. Irsa, Masuk. Iren, Jessica, Fauzi, Febri, Reza, Adit, Rizky, Sakina, Sepri, Siva, Siva tidak masuk. Ada yang dititipi surat mungkin? Kalau nggak masuk, lain kali bawa surat ya. Untuk bukunya tolong anak-anak dikeluarkan. Buku sama alat tulis. Kalian hari ini akan belajar tentang apa? Ya, energi dan tenaga. Semalam sudah dibaca ya bukunya ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tolong duduk yang baik dulu. Semuanya duduk. Supaya semangat ya hari ini kalian belajarnya. Coba sama-sama ya, sama Bu Irma ya, bareng-bareng ya kita laksanakan ya. Untuk hari ini kita sudah semangat belajarnya. Apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari hari ini berkat. Berdiri semua dulu, ayo anak-anak berdiri semua dulu. Menghadap ke depan semua. Disekuk jantungnya kalian. Dada yang sebelah. Dada yang sebelah kiri ya. Terus kalian katakan apa ini? Kerjasamanya tolong, kerjasamanya ya untuk hari ini semangat selalu. Tarik nafas. Kalau sudah berdiri tolong duduk kembali dilaksanakan pada saat kalian duduk. Ayo kalian duduk, relax. Badannya tegak, Selvi ada di sini Selvi. Tegak sesuai tempat duduknya kalian. Sambil disentuh jantung kalian hari ini. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Ingat tujuan kalian ketika saat berangkat ke sekolah. Apa anak-anak? Untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini agar ilmu yang kalian dapatkan berkah selalu. Sudah. Siapkan ya hari ini ya. Nah. Sebelum pembelajaran dimulai kalian sudah hafal ya dari Pancasila ya. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Lanjut apa mau diulang? Oke, lanjut ya. Kita hari ini sebelum pembelajaran dimulai materinya tentang apa tadi? Sumber energi. Apa anak-anak? Sumber energi. Kita buat kesepakatan hari ini. Kalau kesepakatan harus dipatuhi, ditaati, nggih, buat satu kelas. Semangat saat belajar, siap? Siap Bu. Seperti itu loh ya. Siap Bu, ulangi. Semangat saat belajar, siap apa enggak? Menyimak penjelasan dari Bu Irma, siap apa tidak? Siap.
jelas materinya. Kalian mau bertanya? Mau saat bertanya? Oke. Terus menjaga kebersihan kelas. Siap apa tidak? Oke, jadi ada 4 poin ya nanti ya. Nah, sebelum pembelajaran Bu Erma awali hari ini, siapa yang tahu tentang apa itu sumber energi? Ada yang mau jawab? Sakina? Ya? Apa? Yang keras, yang keras. Mempunyai atau menghasilkan energi. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Apa? Apa Iren? Coba. Yang pertama yang kalian ketahui tentang sumber energi itu apa? Ya, jadi sumber energi menurut Sakina tadi apa Sakina? Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, apakah sumber energi itu penting? Penting apa enggak? Ya. Mengapa sumber energi penting? Iya. Sudah ya, ini lanjut ya anak-anak ya. Ini nanti. Nah, ini temanya ya kalian pembelajaran. Nanti tugasnya kalian melalui pengamatan gambar untuk tujuan pembelajaran hari ini ya ini. Melalui pengamatan gambar serta teks dalam modul, kalian dapat mengidentifikasi informasi-informasi yang terkait dengan sumber energi yang tepat. Setelah kalian membaca teks, dapat menceritakan kembali secara tertulis maupun tidak tertulis informasi tentang sumber energi. Nah, ini ada bacaan ya. Dicatat poin-poin yang penting menurut kalian, bukunya dicatat, disiapkan. Berapa bacakan ya? Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan, makanya jadi lemas. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut, teh yang sudah dibuatkan oleh Pak Guru tadi ya. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Itu apa anak-anak? Energi. Energi yang diperoleh dari tubuh kita itu dari apa? Makanan. Selain makanan, dari minuman. Jadi kita bisa beraktivitas. Nah, ini juga ada bacaan. Judulnya apa? Matahari sumber energi terbesar. Jadi ini bacaannya nanti Berna bacakan. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Kalau ada poin-poin yang penting dari bacaan, kalian bisa mencatat, bisa dicatat. Jadi nanti ketika Bu Erna menanyakan, kalian bisa menjawab. Apa itu sumber energi? Apa anak-anak? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Dari mana saja? Dari air dan udara adalah sumber energi. Bisa dicatat poin-poin pentingnya dari bacaan tadi. Dicatat dulu. Yang pertama ya, ini semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi.
Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber energi. Dicatat dulu. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi apa? Energi cahaya dan energi panas. Cahaya dan panas matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Dicatat poin-poinnya. Yang penting Bu Irma kasih waktu 5 menit ya. Sumber energi, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Terus yang dihasilkan dari sumber energi apa? Sumber energi terbesar di bumi apa, Nana? Mungkin dari ini ada yang dijelaskan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jelas. Kalau kalian memperoleh sumber energi dari apa tadi? Dari apa, Maisa? Dari makanan dan minuman. Jadi makanan yang kalian makan sehari-hari itu diolah oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Lanjut. Lanjut ya, Nana. Sudah dicatat poin pentingnya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Oke? Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk hidup manusia. Di bumi itu ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut itu menghasilkan energi, adik-adik. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Lalu bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang energi. Nah, mari kita pelajari bersama di tema 6 ini. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ada apa ya dengan Siti dan Rani? Nah, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti ini lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan, adik-adik. Itulah sebabnya tubuh Siti ini menjadi lemas, tidak bertenaga. Adik-adik, apakah kalian setiap pagi selalu rutin sarapan? Nah, kalian harus sarapan ya adik-adik ya, karena dengan sarapan tubuh kita akan memiliki tenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Adik-adik, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita itu membutuhkan energi atau tenaga. Dari mana kita mendapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di sini ada bacaan tentang matahari sumber energi terbesar. Mengapa ya matahari disebut sumber energi terbesar? Nah, semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi, adik-adik. Jadi kalian harus tahu ya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan itu menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan akan menghasilkan
energi bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari ini menghasilkan energi cahaya adik-adik dan energi panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi adik-adik. Dia menghasilkan energi cahaya dan menghasilkan energi panas ya. Ini adalah gambar foto ya dari matahari, itu diambil dari jarak yang jauh. Kelihatan sekali adik-adik ya bahwa matahari itu sangat amat panas. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana sih proses fotosintesis? Jadi proses fotosintesis itu pada tumbuhan akan terkena energi dari matahari. Nah, tumbuhan ini akan menyerap udara yang namanya karbon dioksida dan menyerap air. Nah, air ini akan dibawa ke daun. Nah, di daun ini nanti akan terjadi proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan oleh tumbuhan tersebut dengan bantuan energi dari matahari. Nah, proses membuat makanan ini pada tumbuhan akan menghasilkan udara juga, tapi udara yang bersih yang dihirup oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Selain itu juga menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa disimpan di dalam buah, di dalam akar seperti singkong itu disimpan di dalam akar, wortel seperti itu, lalu di dalam batang dan di daun, sehingga manusia dan hewan bisa mengkonsumsi tumbuhan ini sebagai sumber makanan. Itu tadi proses fotosintesis yang tadi secara singkat Kak Citra jelaskan. Nah, di sini selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari itu juga bisa merupakan sumber energi listrik. Matahari bisa menghasilkan energi listrik, bisa dikali namanya melalui pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS Sambil dicatat ya informasi yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, ini adalah namanya sel surya. Sel surya ini akan menangkap cahaya dan panas matahari, lalu akan diubah, ada alatnya, akan diubah menjadi energi listrik, dan energi listrik itu bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah nih. Jadi PLTS ini sangat bermanfaat sekali untuk menghasilkan energi. Kalian sudah catat yang penting tadi. Tumbuhan melaksanakan apa tadi? Proses apa anak-anak? Membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas. Siti melakukan percobaan adik-adik. Siti Ini yang akan kalian lakukan nanti beserta teman-teman kelompok. Oke. Terima kasih tahu caranya lewat YouTube ini. Bagaimana jalannya nanti? Tolong diamati dulu. Siti mengumpulkan atau mengarahkan hooknya itu ke sinar matahari ya. Jadi sinar matahari bisa ke kaca pembesar dan mengarahkan cahaya ke atas. Beberapa waktu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kapas ini mulai terbakar adik-adik dan mengeluarkan asap. Jadi pada percobaan ini kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu yang lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari itu juga membutuhkan waktu adik-adik. Jadi dalam kita melakukan kegiatan kita membutuhkan waktu. Percobaan ini juga membuktikan bahwa ternyata panas matahari itu sangat panas ya adik-adik ya. Buktinya apa? Oh, kapas ini bisa terbakar. Sudah paham anak-anak bagaimana nanti praktek kalian dengan teman-teman kelompok? Ya, sudah ada bayangan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan
beli dulu. Ini Bu Erma sudah bentuk kelompok, langsung Bu Erma bagi nggih lembar kerjanya sesuai dengan. Tolong ketuanya yang mewakili kelompoknya maju satu-satu dulu ke depan. Ya kelompok satu dulu, satu anak saja. Ini aja sambil ambil ambil satu aja. Misakina, bisa mana? Kalian bisa melaksanakan pengamatan di luar kelas. Karena apa? Karena butuh sinar matahari. Ayo, bisa dilaksanakan di luar kelas nanti anak-anak. Ayo, Irsyad langsung saja. Sambil bawa bukunya, kalian kan melaksanakan pengamatan. Ambil buku salah satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kelompoknya Irsyad tolong itu kertasnya diambil, Jadi nanti kalian mengamati sambil menjawab apa yang sudah ada di lembar tugas kalian. Semuanya, ayo teman-teman satu kelompok, semuanya. Pokoknya sinar matahari tidak terhalang. Misalnya boleh diusahakan, tidak boleh gerak. Agak-agak miring kacamata. Dipegang, biar enggak terkena apa terbawa angin. Nah, ini kepalanya enggak boleh lah. Jangan dihalangi sinar mataharinya, enggak bisa nanti. Agak lama, tadi kan butuh waktu ya. Nanti ini dijawab. Iya dijawab, ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, pertanyaannya dijawab, diisi sesuai dengan hasil diskusi kalian. Sudah terbakar ya. Sudah terbakar. Yang dipegang Irsyad. Lumayan besar. Prosesnya Selesai. jelas sih Ren. Jelas tuh. Iya. Abang-abang ini jadi api ya. Memang waktunya agak lama, jadi harus Tapi itu lebih lama biar di sana. sabar. Kuncinya sabar. Sabar. Loh, sampai tisunya juga terbakar kan? Ya. Iya. Dah. Tapi sampai tengah wolu Pak. Tunggu ya, butuh waktu. Karena tadi berapa menit? Sudah belum? Sudah ya. belum. Oke. Duduk di tempatnya masing-masing. Ayo agak cepat. Dan tempat duduknya mana? Terima kasih. Jadi tadi kalian sudah melakukan percobaan eksperimen apa tadi, anak-anak? Membakar Tisu. dengan menggunakan alat apa? Sudah ya? Sudah dijawab tadi? Apa soalnya yang Bu Irma kali ini tadi sudah dijawab? Ada berapa soalnya ini? Ada 3. Yang pertama yang terjadi ketika membuat percobaan sudah dijawab. Yang nomor 1 siapa yang belum nanti bisa dibantu? Sudah semua? Kalau begitu nanti giliran ya kelompoknya siapa dulu yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil percobaan yang kalian laksanakan
kelompoknya siapa dulu? Ya Mbak Iren maju, Mbak Iren. Semua maju. Nanti yang baca salah satu, yang mau baca siapa? Irsa, ya nggak apa-apa. Sini Fauji. Ini kelompoknya Mbak Iren. Sini. Akan menyampaikan hasil percobaan yang mereka lakukan tadi ya. Bisa kalian dengarkan. Jadi dibaca dulu yang pertama tadi ya Mas. Yang terjadi ketika Agak keras. Yang terjadi ketika membuat percobaan dengan kapal dan kata pembesar ketika berada di bawah matahari. Kapasnya terbakar. Dengarkan. Kapasnya terbakar. Ya, kertasnya. Kapasnya terbakar. Udah lanjut. Sudah nomor 2. Bisa. Selama waktu kapas tersebut terbakar 5 menit. 5 menit pas kalian melaksanakan tadi langsung terbakar. Iya. Nomor 3 lanjut. Kesimpulan dari melakukan percobaan tersebut, kapas yang terbakar membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu untuk kapasnya tadi terbakar, membutuhkan waktu jadi 5 menit. Ya, boleh. Untuk ini bisa maju dulu siapa yang mewakili kelompoknya untuk kembalian. Adik. Oh, Mas Reza. Ya. Dan dibaca langsung nomor 1 Reza. Agak keras. Jadi Yang terjadi ketika membuat percobaan dengan kapas dan kata pembesar ketika berada di bawah matahari, plastik akan terbakar atau kapas akan terbakar. ya, nomor 2 Lalu waktu lanjut. kapas tersebut terbakar 2 menit. Kesimpulan yang melakukan percobaan tersebut, sinar matahari apabila dipantulkan lewat loop dapat membakar tisu. Iya, tepuk tangan. Terakhir, Sakina, kelompoknya beserta kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian tadi. Siapa yang mewakili membacanya? Yang mewakili siapa? Sakina. Duduk, adik duduk. Semuanya duduk dulu. Diperhatikan temannya. Sudah bisa baca? Yang terjadi ketika membuat percobaan dengan kapas dan kaca pembesar ketika berada di bawah matahari. Iya, oh kapasnya terbakar. Oke, lanjut nomor 2. Selama waktu kapas tersebut terbakar Berapa menit? 3 menit langsung terbakar tadi. Ya, ada. Lanjut nomor 3. Kesimpulan dari melakukan percobaan tersebut, matahari mampu membakar kapas dengan bantuan kaca pembesar. Iya, boleh silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Pintar, hebat-hebat anak-anak kelas 3 sudah bisa melaksanakan percobaan tadi ya. Nah, kesimpulannya apa anak-anak tadi? Setelah kalian melaksanakan percobaan tadi, Kapas yang terbakar membutuhkan waktu. ya, kapas yang terbakar membutuhkan waktu. Dengan apa? Menggunakan alat apa tadi? Itu ya. Lanjut anak-anak, apakah kalian senang untuk mendengar pembelajaran kalian hari ini? Siapa yang apa itu? Ungkapan senang kalian bisa diungkapkan dengan apa? Tepuk tangan kalian. Hebat sekali anak-anak ya. Nah, lanjut dulu. Apa saja yang kalian sudah pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Kalian belajar tentang materi sumber energi. Sumber energi yang terbesar apa tadi anak-anak? Matahari. Terus kalian pada saat melakukan eksperimen menggunakan alat apa? Kaca pembesar itu nama lainnya apa? Coba bermaknanya. Loop. Apa tadi? Tuliskan satu hal yang masih menjadi kesulitan pada pembelajaran hari ini. Apa kira-kira yang kalian alami? Kesulitan yang kalian alami pada pembelajaran? Gimana? Gimana kan? Menjawab soalnya kan bisa
kalian lebih mudah ketika bertukar pendapat. Semua yang dimusyawarahkan. Ada lagi kesulitan kelompoknya Sakina? Ada apa enggak? Pada saat membakar, ya. Tapi tadi sudah sudah lancar toh, sudah sukses toh eksperimen ini. Berapa menit tadi waktunya? 3 menit sini, 5 menit sini. Kelompoknya berapa menit? 2 menit. Lebih cepat dari kelompoknya Mas Irsa. Ya toh, tadi kalau kamu 5 menit, sini 3 menit, lebih cepat loh. Meskipun kalau Sakina mengalami kesulitan. Luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dan semangat untuk kita semua. Juga hebat anak-anak kelas 3 versi, tepuk tangan juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu sebagai penutup, ya. Sebagai penutup dulu sebelum berdoa apa? 1, 2, boleh kalian berdiri dulu biar semangat untuk belajarnya besok hari ini. Saya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa nanti bersekolah cari ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang, bahkan pagi-pagi sungguh senang. Besok harus bangun pagi untuk mengawali aktivitas sekolah. Oke? Jadi biar lebih semangat. Bukunya boleh dimasukkan ke tas. Persiapan untuk berdoa. Jangan lupa apa yang kalian pelajari hari ini dipelajari lagi ketika di rumah. Oke? Besok kalau itu pulpennya. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Pulpennya Irsa tolong dimasukkan. Bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Mana punyanya sini, kelompoknya sini? Silakan. Duduk dengan tertib. Tolong salah satu maju ke depan. Tolong salah satu maju ke depan. Bisa tolong disiapkan temannya. Ya, disiapkan sambil berdoa. Kiri, yuk. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Itu kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini, kerjasama kalian hari ini. Besok kalian berangkat pagi dengan semangat lagi ya, anak-anak ya, bisa? Ini pembelajaran hari ini, hati-hati di jalan. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini, tolong nanti di rumah dipelajari lagi. Oke? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
baris seperti biasa. Sudah siap? Ayo, harus langsung sudah siap? Konsentrasi ya. Kalian cari satu suku kata yang berawalan huruf B. Ayo konsentrasi, mulai dari Isa. Besar. Ya. Assalamualaikum. Baju. Ya. Ya, hati-hati di jalan. Ya, benar. Ya, hati-hati di jalan. Apa? Bintang. Boleh. Bingkai. Halo, ya, hati-hati di jalan. Tapi apa? Tapi apa? 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 Besi, ya, besi. Batik, buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asik, selamat datang kembali. Selamat pagi juga Bu Irma. Yang kami hormati Bu Binti Wasiatul Ilmi selaku pengajar praktek. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dari bersama rekan sejawat saya Bu Asik. Ini ada Bu Irma Nafijayati SPSD dari SMP Letan. Kemarin kami sudah melaksanakan simulasi pembelajaran bersama anak-anak kelas 3 SD kami ini, dan nanti beberapa saya akan sampaikan hasil analisis observasi saya di Bu Asik. Mohon waktunya Bu, kami akan melakukan kegiatan ini. Untuk analisis dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Irma, mungkin pembelajaran dari Bu Irma sudah luar biasa baik Bu Asik. Saya rasa Bu Irma sudah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, sudah cukup ditampilkan dengan sangat baik dari Bu Irma. Anak-anak juga nyaman dalam mengikuti pembelajaran, mereka juga bersemangat karena sebelum pembelajaran Bu Irma ini sudah memberikan persepsi berupa mindfulness kepada anak-anak sehingga anak-anak fokus dan anak-anak juga nyaman begitu karena pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi semua anak mampu Bu Irma layani, kebutuhan mereka juga terpenuhi Bu Asik, dan anak-anak juga semangat karena pembelajarannya materinya tentang sumber energi ini. Anak-anak diajak melakukan eksperimen atau percobaan di luar kelas ya, anak-anak keluar kelas terus mereka melakukan percobaan itu sangat luar biasa baik sekali menurut saya. Dan mungkin pangapunten mohon maaf sebelumnya, hanya ada satu yang saya rasa kurang pas begitu karena kan kemarin anak-anak itu berkelompok Bu. Anak-anak berkelompok mengerjakan tugas secara kelompok. Sebelum melakukan percobaan pun juga mereka sudah berkelompok. Nah, waktu Bu Irma menyampaikan pembelajaran lewat PowerPoint di LCD atau di layar proyektor itu, ada satu anak yang duduknya membelakang gini, masih kurang sadar ya. Jadi anak-anak itu rasanya kalau ditempatkan di tempat posisinya yang nyaman mungkin bisa mengikuti dengan baik. Hanya itu saja mungkin terkait dengan pengaturan tempat duduknya. Saya rasa cukup itu untuk analisis saya terhadap simulasi pembelajaran dari Bu Irma kemarin. Bu Irma, terima kasih banyak sudah melaksanakan mengimplementasikan pengetahuannya bersama anak-anak Bu Irma. Pada kegiatan ini saya akan melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu pasca observasi Bu Irma. Kalau kemarin saya sudah melakukan kegiatan praobservasi sebelum melaksanakan simulasi. Kali ini coaching untuk pasca observasinya Bu Irma. Nah, Bu Irma, ini saya minta waktunya sebentar ya. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah Bu Irma laksanakan kemarin, kegiatan praktik mengajar, simulasi mengajar yang sudah
saya observasi, tadi sudah saya sampaikan juga analisis observasinya. Sekarang ini kita ngobrol santai di rumah. Nggak usah tegang. Nggak usah tegang, buat pengalaman pertama. Saya kan juga orang biasa. Sama Bu Asih baru pertama ini. Sama kan sudah kemarin di Irma. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini Bu Irma, kita bincang-bincang santai ini, yang menjadi harapan dari Bu Irma apa? Bisa disampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Soalnya dari sekian banyak teman di SD, saya berkesempatan untuk diberikan kesempatan simulasi mengajar dengan kurikulum IKN yang terbaru Bu. Meskipun saya juga belum ada gambaran sama sekali, belum melaksanakan dan belum mengetahui IKN itu sebenarnya bagaimana pembelajarannya. Cuma sepintas-pintas saja di lewat-lewat YouTube itu Bu. Ya dari pengalaman kemarin yang saya harapkan mungkin dari percakapan ini kita bisa saling bertukar pengalaman, sharing pengalaman dari Bu Pipin ataupun juga sebaliknya Bu. Terus saya juga mengharapkan saran dari Bu Pipin, masukan-masukan yang membangun ke depannya bagaimana pembelajaran yang baik, penerapan implementasi IKN bagaimana ke depannya. Soalnya untuk tahun ajaran baru insya Allah sekolah kita juga melaksanakan IKN gitu. Untuk kelas 1 dan kelas 4. Meskipun saya belum mengikuti sosis IKN di kecamatan, paling tidak saya ada gambaran sedikit. Ya lewat seperti yang kemarin sudah penjenengan sampaikan itu juga sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi kan juga masuk di kurikulum Merdeka. Secara tidak sadar sudah melaksanakan dan sudah ada pengalaman gitu Mas. Jadi kalau saya bisa menangkap dari percakapan kita kali ini, Bu Irma ini menginginkan bertukar pendapat, pengalaman bersama saya dan juga sharing untuk cara-cara yang membangun, khususnya untuk kemajuan di SD kami ini Bu Asih. Semoga saya ini bisa membantu panjenengan Bu Irma, dan jenengan juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan kita kali ini. Tentu tidak Bu, berbagi pengalaman malah lebih baik. Selanjutnya ini Bu Irma, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Irma setelah kemarin Bu Irma mengajar anak-anak kelas 3 ini spesial dengan pengetahuan baru yang panjenengan dapatkan. Tentunya merasa lega Bu. Sudah bisa melaksanakan paling tidak simulasi pembelajaran kemarin tentang materi sumber energi. Jadi saya sudah bisa menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih lengkap dari biasanya. Baik dari RPP berdiferensiasi, Jadi luar biasa yang sudah panjenengan laksanakan Bu Irma. Kita juga melihat seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang rencana perbaikan dari Bu Irma di rencana perbaikan yang sudah panjenengan rancang, panjenengan rencanakan ini kemarin pada saat praobservasi itu apakah sudah tercapai semuanya Bu Irma? Kalau untuk tujuan pembelajaran insya Allah sudah, tapi ada beberapa yang mungkin masih ada ganjalan dari saya. Soalnya kalau dalam kelas 3 itu kan ada 14 anak. Tentunya saya juga tidak bisa memberikan metode satu sama anak yang satu sama anak yang lain, kan tidak sama metode kasih saya, metode mengajar saya, sehingga anak-anak itu tidak bosan, tidak monoton pembelajarannya. Mungkin kalau kemarin saya bisa menggunakan link YouTube terus dengan pembelajaran di ruang kelas agar anak-anak mungkin kedepannya akan lebih saya tingkatkan lagi metode pembelajaran. Luar biasa. Mohon juga pilihannya masukannya juga. Jadi apa yang sudah Bu Irma rencanakan ini seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Saya juga melihatnya seperti itu.
Baik Bu Irma, jadi Bu Irma ini sudah merasa jika apa yang Bu Irma laksanakan ini sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah panjenengan sampaikan. Ini apakah juga sudah tercapai Bu Irma untuk tujuan pembelajarannya? Tentunya kalau berkaitan dengan materi sumber energi, tujuannya sudah tercapai. Terutama yang untuk tujuan mengidentifikasi informasi terkait sumber energi, materi sumber energi dengan tepat, serta anak-anak dapat menceritakan kembali baik secara tertulis maupun lisan informasi tentang sumber energi yang mereka peroleh secara sederhana. Soalnya kemarin apa itu? Dengan bantuan YouTube kemarin, anak-anak masih ada gambaran di video kemarin. Jadi sudah cukup jelas untuk pembelajaran menurut saya. Tujuannya ya sudah tercapai. Baik Bu Irma, jadi tujuan pembelajaran dari apa yang sudah panjenengan rancang, apa yang panjenengan harapkan ini sudah tercapai semua, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah di sini kan Bu Irma sudah melakukan beberapa rangkaian pembelajaran. Kira-kira apa yang sudah baik dari apa yang sudah panjenengan laksanakan dan perlu dipertahankan kalau sudah baik itu, dan apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki lagi Bu Irma, yang perlu ditingkatkan, mungkin panjenengan bisa menjelaskan. Mungkin untuk hal yang perlu ditingkatkan, mengakomodir kebutuhan belajar siswa, serta saya juga perlu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena parapras kita juga terbatas. Untuk klub saja kemarin anak-anak saya bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok menggunakan klub 1. Kemarin kita menggunakan alat untuk mendukung percobaan, kita menggunakan kaca pembesar, wasit, dan Bu Irma ini sudah 1 kelompok 1 kaca pembesar. Meskipun itu dirasa kurang Bu, untuk 14 anak. Setiap anak dapat Bu Irma harapannya. Jadi karena untuk kaitannya dengan satpas baik, itu berkaitan dengan apa yang masih kurang Bu Irma. Kalau yang sudah baik dari pembelajaran panjenengan, berarti anak-anak kebutuhannya apakah sudah terpenuhi Bu Irma, kebutuhan belajar anak-anak ini? Masih kurang Bu, soalnya saya juga untuk pembelajaran berdiferensiasi juga hal yang baru jadi masih untuk perbaikan juga panjang masih. Karena hal baru masih pengen lagi mendalami. Setidaknya sudah dilaksanakan ya. Iya, luar biasa. Sudah dilaksanakan kan berarti sudah sering. Tapi merasa beliaunya ini masih kurang gitu ya. Ya mungkin masih kurangnya itu bagaimana Bu Irma panjenengan? Karena kan dengan rasanya kan masih kurang. Kira-kira apa tindakan-tindakan yang mungkin panjenengan bisa laksanakan untuk menyikapi hal itu? Kedepannya mungkin kalau di kecamatan, terutama di Kecamatan Lujares melaksanakan sosialisasi tentang tugas-tugas IKN, itu saya akan lebih sering mengikuti lagi. Luar biasa. Kan memang kita mendapatkan ilmu itu dari komunitas, itu praktisi itu, komunitas di Gugus, mungkin KKD. Selain itu juga dipelajari sekarang sudah secara online bisa belajar juga di YouTube atau mengikuti diklat online di Bu Irma. Tentunya tambah satu semangat belajar saya. Niatnya untuk belajar ini semangat sudah. Mungkin kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain yang dilupa itu. Itu loh Bu, yang pengaturan waktunya. Masalahnya saya bilang begini, saya juga seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Irma. Jadi Bu Irma ini memiliki rencana diantaranya mengikuti pelatihan
pelatihan, mengikuti kegiatan di komunitas panjenengan ya, khususnya untuk KKG ini di Gugus kita ada fasilitasnya Bu Irma, KKG Gugus, dan juga belajar dari sumber-sumber lain, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari plat online seperti itu ataupun di Google juga bisa Bu Irma. Jadi Bu Irma terkait dengan rencana yang sudah panjenengan sampaikan tadi dengan belajar di sini itu Bu Irma, kira-kira kapan Bu Irma itu akan jenengan laksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah secepatnya. Luar biasa, saya sangat mendukung Bu Irma. Nanti kita juga bisa belajar bersama Bu Irma untuk menunjang pengetahuan kita dalam melayani anak-anak. Oke, sama teman-teman mungkin juga teman-teman satu sekolahan, soalnya pembelajaran baru nanti kita sudah melaksanakan. Nah, tentunya bukan hanya saya saja yang berkolaborasi. Betul Bu Irma, karena kan untuk BIMTEK-nya hanya diberikan kepada beberapa wali kelas saja, nggak semua wali kelas ya. Kelas 1 sementara kelas 1 sama kelas 1 dan kelas mungkin tahun depan ikut kelas 2 sama kelas 2, 3, 5, 6 wali kelasnya belum mendapat, nanti kita bisa belajar bersama Bu Irma. Oke, bagus sekali Bu Irma, luar biasa. Jadi Bu Irma sangat perlu untuk kegiatan kita untuk mengembangkan diri seperti itu. Bu Irma ini perlu nggak kira-kira kita membuat daftar perencanaan seperti itu atau target apa saja yang perlu Bu Irma lakukan? Sangat penting Bu untuk membuat daftar perencanaan target-target yang ingin kita capai dalam perencanaan pembelajaran ke depan tahun-tahun mendatang, agar pendidikan juga lebih maju, anak-anak juga lebih maju, bersemangat dalam belajar. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu Irma. Terkait rencana pengembangan diri yang akan panjenengan lakukan dalam hal ini, kira-kira siapa saja yang menginspirasi panjenengan Bu Irma, atau yang mampu menyemangati panjenengan dalam Keluarga Bu, keluarga yang pertama. Yang pasti Bapak Kepala Sekolah, panjenengan juga menginspirasi saya. Meskipun jauh lebih muda dari saya Bu, serta teman-teman di sekolah tentunya, seluruh warga sekolah Bu. Saya murid-murid, siswa-siswa, anak-anak juga tentunya. Ya Bu, sebagai pendidikan kita memang harus tetap dan terus belajar, dan supaya lebih semangat harus butuh dukungan dari berbagai pihak, dan dalam mengikuti perkembangan pendidikan ini tentunya penerapan dalam pembelajaran yang kita lakukan harus senantiasa kita utamakan Bu Irma. Saya lanjutkan Bu, kira-kira Bu Irma dalam hal ini apakah ada catatan-catatan kecil gitu atau daftar perencanaan jadwal yang akan dilakukan untuk kedepannya? Mungkin itu Bu, pelakunya IKN untuk perencanaan ke depan. Targetnya itu targetnya secepatnya. Bagus sekali Bu. Luar biasa, saya apresiasi dari perencanaan target jenengan. Dari apa yang kita pelajari ini tentu semuanya bermanfaat ya Bu Irma. Nah, dari yang Bu Irma sampaikan ini apakah masih ada hal-hal yang mengganjal seperti itu Bu Irma, ada yang kurang mungkin? Alhamdulillah tidak ada Bu, setelah kita sharing bersama dengan panjenengan juga Bu, menambahkan berarti. Jadi sudah ada nih Bu. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah Pak, seperti itu. Jadi Bu Irma ini sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik masih mulai dari observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, saya sudah laksanakan, dan terakhir pasca observasi ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Irma, juga siswa-siswi khususnya kelas 3 yang panjenengan handle, panjenengan pegang ini sebagai wali kelas 3. Selamat Bu Irma, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya untuk kita bersama-sama untuk belajar melakukan supervisi coaching.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Asik yang sudah membimbing saya. Saya juga mohon maaf Bu Irma apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Demikian kegiatan coaching kali ini Bu Asik dalam rangka kegiatan supervisi akademik di tahap pasca observasi dengan rekan saya. Luar biasa Bu Vin, coachingnya sangat runtut dan semuanya lengkap ya menurut saya. Jadi saya sangat apresiasi sekali, luar biasa sekali. Bu Irmanya juga menjawabnya kayak seperti harapan kita jawabannya itu. Baik, mungkin saya hanya sedikit penyempurnaan saja Bu Vin membalik saya sebagai saya kan juga harus melihat videonya Bu Vin ya dalam mengobservasi teman sejawat itu. Nah, jadi setelah saya lihat, saya juga sekilas Bu Vin lihatnya, tapi setidaknya ada catatan saya jadi di situ. Mungkin karena di sini Bu Vin itu observasi pembelajarannya adalah harus melibat tiga unsur pembelajaran ya. Ada pembelajaran apa itu diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan kemudian itu dengan budaya positif. Nah ini setelah saya amati dari mulai awal pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Irma itu sangat luar biasa Bu. Jadi semuanya tidak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Nah, iya betul, semuanya bagus. Artinya dari tiga unsur yang diinginkan di PGB dalam pembelajaran itu semuanya ada. Tapi ini ada penyempurnaan sedikit aja begini ya. Jadi dia tambah bagus. Perbaikan kita iya betul. Jadi mungkin di awal Bu Irma mengadakan baris depan itu sudah sudah masuk, PST-nya juga sudah masuk di situ. Kemudian ditambah lagi masuk kelas, berdoa, dibimbing anak-anak itu masuk sekali pendidikan sosial emosionalnya. Mungkin dari mulai anak-anak itu kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah masuk semuanya. Ini yang diinginkan oleh pendidikan di penggerak di situ. Jadi pembelajarannya harus semuanya ada dari mulai positif, PST-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan tentang doa sudah di absensi ribuan juga sudah dilaksanakan. Kemudian menumbuhkan karakter nasionalismenya sudah ada di situ. Kemudian kesepakatan kelasnya juga sudah disampaikan ke anak-anak. Itu luar biasa itu pendidikan di guru penggerak di rumah. Jadi mungkin kalau penjaringan tidak masuk di guru penggerak itu tidak ada. Jadi saya tahunya kalau ada kesepakatan kelas itu dibuat itu memang adanya di pendidikan guru penggerak. Nah ini bisa ditiru karena itu akan membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Jadi ketika anak-anak itu sudah apa yang disepakatinya dan apalagi kalau sudah setiap hari dia tahu bahwa ini sudah kesepakatan akan menjadi sebuah keyakinannya, dia akan menjadi sebuah nyatu dalam dirinya. Kalau di kelas itu tidak boleh misalkan kesepakatannya ya anak itu akan sadar sendiri bahwa ini adalah kesepakatan bersama, tidak boleh dengan temannya. Nah kalau hal itu sudah dilakukan, disampaikan ke anak-anak, diingatkan, insya Allah lama-kelamaan anak-anak akan menjadi keyakinannya dan insya Allah membantu kita Bu Irma. Jadi kita dalam pembelajaran akan enak gitu, anak-anak kayaknya seperti harapan kita lah. Jadi anak-anak nggak rame, terus kemudian dia fokus dengan pembelajarannya. Nah itu situ manfaatnya gitu. Kemudian untuk mindfulness ada nggak ya? Mungkin saya tadi agak saya cepatkan dikit juga karena memang saya banyak hal yang harus saya kerjakan. Ada di awal di awal dia ada dia mindfulness itu juga pembelajaran di PGB. Jadi memang mindfulness itu manfaatnya adalah bisa menghadirkan kembali anak-anak di fokus di pembelajaran, juga biar anak-anak itu jernih. Kamu mungkin fresh lagi pikirannya, karena memang anak-anak itu tahu sendiri kalau
sudah di rumah seperti itu, kemudian di perjalanan dan hasil sifat anak itu kan lebih kepada ada apa sedikit saja langsung fokusnya itu tidak fokus gitu loh, maksudnya gampang berpengaruh. Iya, mempengaruhi sesuatu yang dia lihat gitu. Nah ini mindfulness adalah salah satu langkah terbaik untuk mengembalikan pikiran anak, merefresh pikiran anak gitu. Jadi mungkin aja di rumah ada masalah dengan orang tua, kita juga nggak tahu ya. Dengan adanya itu insya Allah dengan freshnya pikiran anak-anak insya Allah dia akan menerima pembelajaran dengan sangat baik gitu. Nah, itu pengetahuan saja Bu Ibu sudah melakukan itu ya, luar biasa. Kemudian mungkin S-Breaking mungkin Bu Irma sudah melakukannya di akhir ya pembelajaran itu ada. Kalau mungkin boleh saya mengambil masukkan aja Bu Irma, Bu Vivi itu ketika mungkin anak-anak sudah praktek ya, sudah lelah praktek itu kan anak-anak kan pikirannya udah lelah ya berpikir dia mengerjakan, nah itu butuh refresh lagi. Nah itu ketika mau akan presentasi, betul, ketika mau presentasi hasil itu butuh sekali anak di S-Meeting dulu ya. Mungkin anak hanya mungkin tepuk 1 kali 2 kali itu anak udah senang gitu. Gitu aja mengingat saya. Tapi selebihnya luar biasa. Jadi Bu Irma sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin tambahan saya juga mungkin Bu Irma mungkin yang aku tahu Bu Irma sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa si anak itu punya gaya belajar yang berbeda, misalkan visual, ya, anak-anak berdomain ke visual, mungkin Bu Irma sudah istilahnya memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dengan menampilkan sebuah video di slide, ya, itu sudah luar biasa. Kemudian untuk yang kinestetik juga demikian. Itu prakteknya saya yakin baik yang visual, audio dan kinestetik semuanya akan memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini memang yang diharapkan seperti itu. Ya, mungkin tambahan saya pengembangan aja di rumah, jadi mungkin ada begini. Untuk praktek mungkin ya sama ini. Mungkin untuk tugas, nah tugas itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Mungkin kalau visual yang lain ditambah dengan mungkin menggambar atau yang lebih kepada dominan dia gaya belajarnya. Jadi ini pakarnya ini. Ketika diferensiasi memang seperti itu. Jadi mungkin lebih mengenai hanya pengembangan saja Bu Irma, walaupun itu sudah cukup sangat luar biasa Bu Irma melaksanakan itu. Jadi menurut saya itu hanya sebuah tambahan saja. Kemudian aplikasi sudah, kemudian juga sudah sangat luar biasa. Jadi pembukaan itu harus disertakan itu gitu. Menurut saya sudah sangat di pembukaan Bu Irma sudah melaksanakan dengan sangat luar biasa ya. Kemudian apa yang jadi catatan saya ini? Iya, scaffolding sampai tulisan saya ini nggak cukupnya. Mungkin scaffolding aja. Mungkin Bu Irma sudah melaksanakan scaffolding itu memberikan peluang bila anak kesulitan dalam belajar. Jadi kita memberikan fasilitas. Yang anak mungkin ada yang tidak kurang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang mungkin kurang paham. Nah, boleh ditanyakan kepada guru. Sudah kemarin ya Bu? Sudah dilaksanakan. Sudah. Ini saya sudah melihatnya. Cuma mungkin satu tambahan sedikit saja. Mungkin kadang anak itu ada yang intinya takut dengan gurunya. Mungkin dia lebih nyaman dengan temannya. Ya ini kan mungkin berteachingnya itu lebih masuk gitu. Mungkin dia jadi metode teman sejawatnya lebih masuk. Jadi mungkin temannya yang sudah bisa membantu temannya yang belum. Nah, mungkin kalau dia tidak nyaman dengan guru, tidak nyaman artinya takut dengan gurunya, dengan teman sejawatnya bisa
dia bisa nyaman gitu. Nah ini scaffolding yang sifatnya teman sejarah bagi anak gitu. Ayo tambah aja Bu. Saya yakin kalau anak-anak sudah diberikan pembelajaran yang kesepakatan ini, saya yakin anak-anak berani kok. Jadi tidak ada yang tidak berani. Jadi kan itu hanya sebuah alternatif saja. Kalau memang ada mungkin anak yang takut atau mungkin tidak berani, ya itu dia lebih nyaman dengan temannya, itu kita memfasilitasi gitu ya. Itu juga sudah masuk di kesepakatan kelas kemarin ya. Oh gitu ya. Oh gini mah bagus berarti. Kalau belum bisa bertanya. Oh gini mah saya yang kurang teliti. Gimana berarti sudah ini masalah scaffoldingnya ini. Kemudian luar biasa Bu Irma dalam melaksanakan praktek juga di luar ya. Kan biasa juga itu kan menyangkut dengan pembelajaran karena sumber energi ya. Jadi anak-anak saya yakin kalau di luar kelas lebih senang gitu, lebih fresh gitu daripada di dalam kelas. Luar biasa Bu. Kemudian untuk refleksi saya pikir semuanya sudah dilakukan oleh Bu Irma ya. Mulai dari apakah pembelajaran ini menyenangkan, terus kemudian sampai seberapa jauh pendalaman mereka dalam pembelajaran dari ini. Nah itu sudah masuk semuanya menurut saya. Mungkin untuk motivasi saja, ya mungkin dulu saya sampaikan kepada Bu Pimpin, kayaknya juga sudah dilaksanakan oleh Bu Irma ya, bahwa motivasi itu tidak hanya di kelas tapi juga di rumah gitu. Jadi memang itu harapan mungkin catatan saya dari mulai awalnya yang saya menginginkan bahwa motivasi itu tidak hanya di kelas saja tetapi dilakukan juga di rumah gitu. Tapi Bu Irma sudah melakukan itu tentang motivasinya di rumah ya. Jadi memang harapan saya motivasi tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga ikut di rumah biar orang tua kalau ketika orang tua itu mengajak mereka untuk belajar itu dia nyambung gitu. Sampai ibunya dia langsung ingat dan mungkin kayaknya pas gitu ya dari orang tua mengajak, kemudian dari gurunya juga. Mungkin kadang orang tua lebih tidak diikuti daripada guru, lebih nurut gurunya daripada orang tua di rumah. Makanya sangat penting sekali menurut saya motivasi di rumah itu disampaikan gitu. Selebihnya sudah Bu Irma luar biasa, itu hanya tambah sedikit itu wajar itu kalau masak itu kalau mungkin kurang masih dikit juga lebih mantap lagi gitu aja. Jadi kalau tidak ditambah pun juga tidak masalah gitu. Bu Irma luar biasa, saya sangat senang sekali. Jadi apa yang diimbaskan oleh Bu Pimpin ke Bu Irma itu sangat diimplementasikan oleh Bu Irma. Itu menurut saya sudah imbasannya ke manusia sudah tepat. Gitu ya. Sudah selesai. Terima kasih Bu Wasi atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Sama-sama perbaikan ke depan. Baik saya secara pribadi juga teman-teman sejawat saya ini juga khususnya untuk di lembaga kami. Terima kasih. Indonesia.